Ya, dari Pak Yohan dari Sinar Medo, Bu. Yang pertama, apakah freelance sama dengan daily worker, dan apakah freelance dan daily worker ini berhak atas kompensasi PKWT? Lalu yang kedua, apakah dasar hukum untuk pekerja bongkar muat? Apakah juga berhak atas kompensasi PKWT? Lalu yang ketiga, apakah bisa dijalankan jika perusahaan dan karyawan sepakat untuk membebaskan dari kewajiban ganti rugi atas pemberhentian sepihak dari salah satu pihak, termasuk juga sepakat tidak berhak atas kompensasi PKWT tersebut? Silakan Bu Farida. Cukup banyak ya Pak Yohan ya. Saya saya coba ya, apakah sama freelance dengan daily worker? Ini cuma istilah ya. Jadi kalau dibilang sama, ya kalau kita mengacu kepada ketentuan dasar hukumnya di dalam undang-undang itu hanya bicara perjanjian kerja waktu tertentu. Ya, perjanjian waktu kerja tertentu tadi ada 3, berdasarkan jangka waktu, berdasarkan selesai satu pekerjaan, dan pekerjaan lainnya yang sifat dan jenis pekerjaannya berubah-ubah. Nah, jadi daily worker yang biasa itu kan hanya istilah orang gitu ya, istilah-istilah operasional yang kita ketahui. Atau freelance itu sama. Atau yang biasa ini masuk dalam kategori pekerja harian. Perjanjian kerja harian. Ya. Yang kedua, apakah dasar hukum untuk pekerja bongkar muat? Bongkar muat ini dasar hukumnya apa? Maksudnya bongkar muat bagaimana, Pak? Dasar hukum itu hanya mengatur tentang perjanjian kerja waktu tertentu dan tidak tertentu. Ya, tidak mengatur kepada jenis pekerjaannya apa. Ini kan berarti kalau bongkar muat itu jenis pekerjaannya ya. Nah, kalau yang diatur dalam ketentuan undang-undang, undang-undang CK ataupun dalam PP 35, perjanjian kerja waktu tertentu itu mengatur kepada 3 tadi. Berdasarkan jangka waktu, selesainya satu pekerjaan, atau pekerjaan lainnya yang sifat dan waktunya berubah-ubah. Ya, volume atau sifatnya berubah-ubah. Nah, kalau bongkar muat ini tapi saya nggak terlalu jelas ya, nanti Pak Yohan kalau mau langsung bicara silakan. Kalau saya menangkap bongkar muat ini berarti pekerjaan bisa kalau jenis pekerjaannya atau volumenya itu tidak menetap, berarti masuk pekerja harian. Ya, artinya volumenya tidak tetap ya. Arti misalnya kalau lagi ada yang bongkar muat biasanya di mana sih, di kapal ya. Jadi misalnya ada kapal yang atau truk lah biasanya ya, bongkar muat gitu ya. Lagi banyak ya berarti ada pekerjaan, tapi kalau tidak banyak tidak ada pekerjaan gitu ya. Nah, itu berarti masuk dalam perjanjian kerja harian. Ya, Karena betul. volumenya bisa berubah-ubah. Jadi volumenya mungkin bisa banyak, bisa sedikit. Jumlah harinya juga bisa berubah-ubah gitu ya. Kalau lagi misalnya kadang 10 hari, kadang 11 hari gitu ya, bulan depan misalnya cuma 5 hari gitu. Berarti dia masuk perjanjian kerja harian, Pak Yohan. Apakah berhak atas kompensasi? Nah, PKWT tadi berhak atas kompensasi. Ya, PKWT tadi ada 3 ya, berdasarkan jangka waktu, selesainya satu pekerjaan, dan pekerjaan lainnya yang sifat karena volume dan jenisnya itu berubah-ubah. Berarti dia berhak atas PKWT. Berhak atas kompensasi PKWT dengan syarat, tadi ada di pasal 15 ya Pak Yohan ya, pasal 15 PP 35. Persyaratannya dia sudah bekerja minimal 1 bulan secara terus-menerus. Ya, jadi kalau dia misalnya Bapak PKHL, PKHL lagi, L-nya kan udah lepas ya. Jadi perjanjian kerja harian, Bapak kalau dia cuma 1 bulan ya berarti dia nggak berhak Pak.